Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Syafa Salsabila dari kelas 4A dengan NPM 2459201031. Pada video kali ini saya akan mengerjakan kuis 1 dan tugas 8 mengenai analisis sistem pada toko buku. Pertama, saya akan membuka dan mengerjakan kuis terlebih dahulu sesuai instruksi tugas. Selanjutnya, saya akan mengerjakan tugas 8, yaitu membuat skenario wawancara serta membuat use case diagram, sequence diagram, dan activity diagram untuk sistem toko buku. Baik, di sini saya akan mengerjakan kuisnya terlebih dahulu. Baik, di sini saya membuat skenario wawancara toko buku. Identitas narasumbernya, nama narasumbernya Budi Santoso, jabatannya manajer toko buku, tempatnya toko buku Nusantara. Tujuan wawancaranya mengetahui proses bisnis dan entitas yang terlibat dalam operasional toko buku. Hasil wawancaranya, pertanyaan pertama wawancaranya itu bagaimana proses pelanggan membeli buku di toko ini. Manajernya, proses pembelian dimulai ketika pelanggan datang ke toko dan mencari buku yang diinginkan. Pelanggan dapat melihat buku secara langsung di rak sesuai kategori, misalnya buku pelajaran, novel, komik, atau buku umum lainnya. Setelah menemukan buku yang ingin dibeli, pelanggan membawa buku tersebut ke kasir. Kasir kemudian memindai atau memasukkan data buku ke sistem untuk melihat harga stok, dan pelanggan melakukan pembayaran. Setelah pembayaran selesai, pelanggan menerima struk dan buku yang dibeli. Kemudian pertanyaan kedua, wawancara, bagaimana toko mengolah data buku yang tersedia. Manajernya, pengolahan data buku dilakukan oleh admin atau petugas tertentu. Mereka bertugas menambah data buku baru, mengubah informasi buku seperti harga, kategori, penulis, penerbit, maupun jumlah stok. Jika ada buku yang sudah tidak dijual lagi, maka data buku dapat dihapus atau dinonaktifkan dari sistem. Semua data disimpan di sistem agar lebih mudah dipantau. Pertanyaan yang ketiga, kata pewawancaranya, bagaimana cara mengecek ketersediaan stok buku? Lalu manajernya menjawab, pengecekan stok dilakukan melalui sistem saat kasir atau admin memasukkan data buku. Sistem akan menampilkan jumlah stok yang tersedia. Selain itu, toko juga melakukan pengecekan stok secara berkala untuk memastikan data pada sistem sesuai dengan kondisi nyata di rak penyimpanan. Pertanyaan yang keempat, kata pewawancaranya, apa yang dilakukan jika stok buku habis? Manajernya menjawab, jika stok buku habis, biasanya admin akan melaporkan kepada manajer. Setelah itu, kami akan melakukan pemesanan ulang ke supplier dan distributor buku. Kami juga mempertimbangkan tingkat permintaan pelanggan. Jika buku tersebut banyak dicari, maka pemesanan ulang akan diprioritaskan. Pertanyaan nomor 5, kata pewawancaranya, siapa saja pihak yang terlibat dalam operasional toko buku?
Di situ kata manajernya ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu pelanggan, kasir, admin, manajer, dan supplier. Pelanggan membeli buku, kasir melayani transaksi, admin mengolah data buku dan stok. Manajer memantau operasional serta laporan penjualan, sedangkan supplier menyediakan stok buku. Pertanyaan yang keenam, wawancaranya itu bagaimana proses transaksi pembayaran dilakukan? Kata manajernya, ketika pelanggan membawa buku ke kasir, kasir akan memasukkan data buku ke sistem. Sistem akan menghitung total harga yang harus dibayar pelanggan. Setelah itu, pelanggan dapat melakukan pembayaran menggunakan uang tunai atau metode lain yang tersedia. Jika pembayaran berhasil, sistem akan mencatat transaksi dan mengurangi jumlah stok secara otomatis. Pertanyaan nomor 7. Kata pewawancaranya, apakah toko membuat laporan penjualan? Manajernya menjawab, ya, laporan penjualan dibuat secara rutin. Biasanya terdapat laporan harian, mingguan, dan bulanan. Laporan ini digunakan untuk mengetahui jumlah penjualan buku, buku yang paling laku, serta keuntungan toko. Laporan tersebut membantu dalam pengambilan keputusan, misalnya menentukan stok yang perlu ditambah. Pertanyaan nomor 8. Apa manfaat penggunaan sistem pada toko buku ini? Kata manajernya, penggunaan sistem sangat membantu pekerjaan karena proses pencatatan menjadi lebih cepat dan rapi. Data transaksi tersimpan dengan baik, stok buku lebih mudah dipantau, dan laporan dapat dibuat secara otomatis sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan manual. Pertanyaan yang ke-9, kata pewawancaranya, apa kendala yang biasa terjadi dalam operasional toko buku? Manajernya menjawab, kendala yang sering terjadi misalnya perbedaan data stok antara sistem dan kondisi sebenarnya, keterlambatan pengiriman buku dari supplier, atau kesalahan input data. Oleh karena itu, pengecekan rutin tetap dilakukan agar operasional berjalan lancar. Pertanyaan yang ke-10, apa harapan terhadap sistem toko buku ke depannya? Kata manajernya, kami berharap sistem bisa lebih lengkap, misalnya memiliki fitur pencarian buku yang lebih cepat, pemesanan online, notifikasi stok habis, dan laporan penjualan yang lebih detail sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif. Baik, di sini saya akan menggambar use case diagram, sequence diagram, dan activity diagram yang menggambarkan operasi pada toko buku tersebut.
Penjelasan use case diagram. Selanjutnya, saya membuat use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Pada diagram ini terdapat beberapa aktor, pelanggan, kasir, admin, dan manajer. Pelanggan dapat melihat daftar buku, mencari buku, dan melihat detail buku. Kasir bertugas mengelola data buku, mengecek stok, serta mengolah supplier. Sedangkan manajer bertugas membuat laporan penjualan hasil penjualan harian dan bulanan. Diagram ini membantu memahami fungsi-fungsi utama yang ada pada sistem toko buku. Kemudian sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menunjukkan urutan proses transaksi pembelian buku. Proses dimulai ketika pelanggan menyerahkan buku kepada kasir. Kemudian, kasir menginput data buku ke sistem. Sistem mencari data buku ke database. Database mengirimkan data buku seperti harga dan stok. Sistem menghitung total pembayaran, lalu total pembayaran ditampilkan kepada pelanggan. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, sistem menyimpan transaksi, mengurangi stok buku, dan mencetak struk melalui printer. Terakhir, kasir menyerahkan buku dan struk kepada pelanggan. Kemudian, activity diagram. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas dari awal sampai akhir proses pembelian buku. Proses dimulai dari pelanggan membeli buku, kemudian kasir menerima buku dan menginput data buku ke sistem. Sistem akan mengecek data buku dan stok yang tersedia. Jika stok tidak tersedia, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa stok habis. Jika stok tersedia, sistem menghitung total pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran. Sistem menyimpan transaksi, mencetak struk. Lalu pelanggan menerima buku dan struk. Setelah itu proses selesai. Demikian penjelasan saya mengenai tugas 8 tentang sistem toko buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.